Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Nur Sugiyati, Angelina Vanessa Ryoksta, Farida Rahma, Marianti Situmorang, Wahidatul Mahdiana, Rusti Stiani, dan Salsabil Agus Gumelar akan membahas materi tentang keputusan investasi. Sebelumnya, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih kepada dosen kami Ibu Firdanosita SEMSC sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan yang telah memberikan kami kesempatan untuk membahas materi ini. Nama saya Angelina Vanessa Ryoksta dari jurusan Manajemen yang akan membacakan materi tentang investasi. Apakah investasi itu? Dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat return harapan, tingkat risiko, serta hubungan antara return dan risiko. Alasan utama orang melakukan investasi yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Pada konteks manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi disebut dengan return. Pada konteks manajemen investasi, perlu dibedakan antara return harapan atau expected return dan return aktual atau yang terjadi atau realized return. Perkenalkan, nama saya Salsabil Agus Gumelar dari jurusan akuntansi. Saya akan membacakan materi yaitu langkah-langkah keputusan investasi dan pengukuran keputusan investasi. Yang pertama, langkah-langkah keputusan investasi. Ada 4, yaitu 1. Adanya usulan investasi atau proposal investasi. Kedua, memperkirakan arus kas atau cash flow dari usulan investasi tersebut. Ketiga, mengevaluasi profitabilitas investasi dengan menggunakan beberapa metode penilaian kelayakan investasi. Dan yang terakhir, keempat, memutuskan atau menerima usulan investasi tersebut. Selanjutnya, materi pengukuran keputusan investasi. Yang pertama, proksi berdasarkan harga. Kedua, proksi berdasarkan investasi. Ketiga, proksi berdasarkan varian. Dan yang terakhir, proksi gabungan dari proksi individual. Nama saya Anissa Nur Sugiyati dari jurusan Manajemen akan membacakan metode penilaian profitabilitas rencana investasi. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, metode konvensional, payback period dan account rate of the return. Yang kedua, metode non-konvensional, net present value dan profitability index internal rate of the return. Pengertian dan definisi net present value (NPV). Net present value (NPV) atau nilai bersih sekarang merupakan perbandingan antara PF kas bersih dengan PF investasi selama umur investasi menurut Kasmir. Nama saya Rusti Setiani dari jurusan akuntansi akan membacakan rumus NPV. Rumus NPV yaitu NPV sama dengan N sigma T sama dengan 1 RT per dalam kurung 1 ditambah I pangkat T, di mana N yaitu jumlah periode, T adalah waktu arus kas yang diubah, dan RT yaitu arus kas pada waktu. Apabila NPV lebih dari 0, berarti investasi yang dilakukan memberikan manfaat bagi perusahaan, maka proyek bisa dijalankan. Apabila NPV kurang dari 0, berarti investasi yang dilakukan akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, maka proyek bisa ditolak. Apabila NPV sama dengan 0, berarti investasi yang dilakukan tidak mengakibatkan perusahaan untung ataupun merugi,
Maka, kalau proyek dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tidak berpengaruh pada keuangan perusahaan. Keputusan harus ditetapkan dengan menggunakan kriteria, misalnya dampak investasi terhadap posisi perusahaan. Perkenalkan, nama saya Wahidatul Mahdiana dari jurusan akuntansi. Saya akan menjelaskan langkah-langkah menghitung NPV, keunggulan NPV, dan kelemahan NPV. Pertama, langkah-langkah menghitung NPV. Menghitung NPV dengan cara A. Tentukan nilai sekarang dari setiap arus kas, termasuk arus masuk dan arus keluar, yang didiskontokan pada biaya modal proyek. B. Jumlah arus kas yang didiskontokan ini, hasil ini didefinisikan sebagai NPV proyek. C. Jika NPV adalah positif, maka proyek harus diterima. Sementara jika NPV adalah negatif, maka proyek itu harus ditolak. Jika dua proyek dengan NPV positif adalah mutually eksklusif, maka salah satu dengan nilai NPV terbesar harus dipilih. Kedua, keunggulan metode NPV. 3 keunggulan metode NPV adalah A. Memperhitungkan nilai waktu dari uang. B. Memperhitungkan arus kas selama usia ekonomis proyek. C. Menghitung nilai sisa proyek. Ketiga, kelemahan metode NPV. Kelemahan metode NPV sebagai berikut. A. Manajemen harus dapat menaksir tingkat biaya modal yang relevan selama usia ekonomis proyek. B. Jika proyek memiliki nilai investasi inisial yang berbeda, serta usia ekonomis yang juga berbeda, maka NPV yang lebih besar belum menjamin sebagai proyek yang lebih baik. C. Derajat kekayaan tidak hanya dipengaruhi oleh arus kas, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor usia ekonomis proyek. Nama saya Farida Rahma dari jurusan akuntansi. Akan membacakan apakah IRR itu? IRR adalah singkatan dari Internal Rate of Return. Metode ini untuk membuat peringkat usulan investasi dengan menggunakan tingkat pengembalian atas investasi yang dihitung dengan mencari tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas masuk proyek yang diharapkan terhadap nilai sekarang biaya proyek atau sama dengan tingkat diskonto yang membuat NVA sama dengan 0. Rumus IRR adalah sebagai berikut. IRR sama dengan R1 ditambah dalam kurung VV1 dikurang VV0 atau VV1 dikurang VV2 dikali dalam kurung R1 dikurang R2. Keterangannya adalah sebagai berikut. IRR sama dengan Internal Rate of Return. R1 sama dengan tingkat bunga pertama. R2 sama dengan tingkat bunga kedua. VV sama dengan present value. Perkenalkan, nama saya Marianti Situmorang, Prodi Manajemen. Apakah PBP itu? Payback Period atau PBP. Payback Period adalah suatu metode berapa lama investasi akan kembali atau periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran. Investasi atau initial cash investment dengan menggunakan aliran kas. Dengan kata lain, payback period merupakan rasio antara initial cash investment
dengan cash flow yang hasilnya merupakan satuan waktu. Rumus PBP, rumus payback period. Jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun. Payback period sama dengan N ditambah A kurang B per C kurang B dikali 1 tahun, di mana N sama dengan tahun terakhir di mana arus kas masih belum bisa menutupi initial investment. A sama dengan jumlah initial investment. B sama dengan jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. C sama dengan jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N ditambah 1. Rumus payback period. Jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlahnya setiap tahun. Payback period sama dengan initial investment per cash flow dikali 1 tahun. Sekian dan terima kasih. Demikian hasil kerja kelompok kami tentang keputusan investasi. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.